Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas struktur balok plat beton bertulang. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Desi Isnawati dengan NIM D1021065, lalu yang kedua ada Kalia Kusmaning Pramasanti dengan NIM D1021083, lalu yang ketiga ada Nanda Rahmawati dengan NIM D1021086, yang keempat ada Zirli Vera Naufal Syarif Azindani dengan NIM D102101112, dan yang terakhir ada Iqbal Maulana Dewantara dengan NIM D102101145. Di sini kami akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama ada konsep keamanan beton bertulang, lalu yang kedua ada beban yang digunakan dalam perencanaan beton bertulang, yang ketiga ada gaya yang digunakan dalam perencanaan beton bertulang, dan yang terakhir ada preliminary dimensi balok dalam perancangan balok portal. Yang pertama yaitu konsep keamanan perencanaan beton bertulang. Yang pertama ada faktor beban. Faktor beban berkaitan dengan beban luar yang bekerja pada struktur. Faktor beban dipergunakan untuk memastikan tingkat keamanan yang mencukupi jika muncul peningkatan beban layan dari nilai beban yang diperhitungkan dalam perencanaan. Faktor beban juga dimasukkan untuk menghindari besarnya defleksi secara berlebihan. Besarnya faktor beban bervariasi sesuai dengan jenis beban yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kepastian hitungan nilai beban yang bekerja, maka akan semakin kecil faktor beban yang diberikan. Misalnya, beban mati memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dari beban hidup. Dengan demikian, nilai faktor beban mati akan lebih kecil dari faktor beban hidup. Yang kedua yaitu faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan adalah faktor yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau gaya dalam. Faktor reduksi kekuatan dimasukkan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan pada asumsi-asumsi perhitungan, kemungkinan kurangnya homogenitas kekuatan material, proses pengerjaan dan dimensi. Masing-masing faktor di atas bisa saja dalam toleransi yang diperkenankan. Namun, secara akumulatif dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampang. Kekuatan nominal atau kekuatan ideal adalah kapasitas kekuatan elemen struktur yang dihitung dalam proses perencanaan. Kekuatan rencana atau MR merupakan kekuatan struktur yang boleh diperhitungkan dalam perencanaan untuk menahan beban yang bekerja. Kuat rencana dihitung dengan mengalihkan kekuatan nominal dengan faktor reduksi kekuatan. Sebagai antisipasi kemungkinan adanya simpangan antara kenyataan terpasang dengan asumsi dalam perencanaan, kekuatan rencana minimal yang disebut juga sebagai kekuatan nominal perlu dapat dihitung dengan membagi kuat perlu dengan faktor reduksi kekuatan. SNI 032847/2002 menetapkan besarnya faktor reduksi kekuatan ditentukan oleh jenis beban yang ditanggung oleh elemen struktur yang bersangkutan. Beban yang digunakan dalam perancangan struktur beton bertulang. Yang pertama, beban mati. Beban yang dihasilkan oleh berat sendiri, struktur, dan elemen-elemennya. 2. Beban hidup. Beban yang dihasilkan oleh penggunaan struktur seperti orang-orang, perabotan, dan peralatan. Ketiga, beban angin. Beban yang dihasilkan oleh tekanan angin pada struktur. Keempat, yaitu beban gempa. Beban yang dihasilkan oleh getaran akibat gempa bumi. Berdasarkan beban-beban tersebut di atas, maka struktur beton harus memenuhi kuat perlu atau U, mampu memikul semua kombinasi pembebanan di bawah ini yang diatur dalam SNI 1727/2020 atau SNI 1726/2019. Jika struktur hanya menahan beban mati D saja, maka dirumuskan U sama dengan 1,4D. Jika berupa kombinasi beban mati D dan beban hidup L, maka dirumuskan U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 L tambah 0,5 L atau R. Jika kombinasi beban mati D, beban hidup L, dan beban angin W, maka U sama dengan 1,2D tambah 1,6W L atau R
tambah 1,0 L atau 0,5 W. U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 W tambah 1,0 L tambah 0,5 L atau R. Selanjutnya U sama dengan 0,9 D tambah 1,0 W. Dan jika pengaruh beban gempa E diperhitungkan, maka U sama dengan 1,2 D kurang lebih 1,0 E tambah 1,0 L atau U sama dengan 0,9 D kurang lebih 1,0 E. Ya, di gaya yang akan digunakan dalam perencanaan beton bertulang sendiri yakni ada 3, yaitu yang pertama gaya lentur adalah gaya yang terjadi akibat momen lentur pada balok portal. Gaya ini dapat dihitung berdasarkan momen lentur yang terjadi pada balok. Terus yang kedua ada gaya geser, yaitu gaya yang terjadi akibat adanya gaya geser pada balok portal. Gaya ini dapat dihitung berdasarkan gaya geser yang terjadi pada balok. Terus yang terakhir ada gaya tekanan, yaitu gaya yang terjadi akibat adanya tekanan pada balok portal. Gaya ini dapat dihitung berdasarkan tekanan yang terjadi pada balok. Saya akan melanjutkan membahas tentang informasi terkait primary dimensi balok dalam perencanaan balok portal. Nah, menurut buku teori dan desain balok plat beton bertulang dengan acuan SNI, yaitu SNI 2847/2013. Dalam hal ini diketahui bahwa jika ukuran balok terlalu kecil, maka akan terjadi lendutan yang sangat berbahaya. Dikatakan berbahaya ini akan berpotensi menimbulkan retakan yang besar sehingga balok tersebut kemungkinan akan patah ataupun runtuh. Kemudian di SNI ini akan membahas tentang persyaratan H minimal yang dibutuhkan balok tersebut untuk menahan suatu beban agar tidak terjadi lendutan yang sangat berbahaya bagi balok tersebut. Persyaratan tersebut berada di pasal 9.5.2.1 pada SNI 2847/2013 bahwa ada H minimum pada balok maupun plat seperti tercantum pada tabel 3.1 berikut ini. Nah, di tabel 3.1 ini ada beberapa bagian atau beberapa bentuk lah, ya dikatakan bentuk seperti di sini ada komponen strukturnya, plat pasif atau satu arah. Yang kedua ada balok atau plat rusuk satu arah. Di sini membahas cuma plat dan balok yang cuma satu arah, tidak membahas yang dua arah. Di sini juga ada rumus-rumus minimum yang diperlukan untuk mendesain suatu balok atau suatu plat. Nah, seperti kita ambil contoh yang pertama ini. Yang pertama, di plat masif atau satu arah yang bertubuh sederhana. Di sini ada rumus H-nya yaitu L/20. L sendiri adalah panjang dari suatu plat atau balok tersebut. Gitu. Jadi panjang dari balok atau plat tersebut bagi dengan 20. Seperti itu. Misalkan panjang L-nya 20 terus dibagi 20 berarti 1 kan. Berarti hanya H minimum yang kita gunakan adalah 1. Gitu. Kemudian
ada selanjutnya yaitu satu ujung menerus, terus kedua ada kedua ujung menerus, yang keempat ada cantilever. Mereka ini memiliki nilai pembagi sendiri-sendiri. Bisa dilihat di tabel 3.1 pada SNI 28/2013 pada pasal 9.5.2.1. Pada slide selanjutnya akan membahas tentang tinggi balok minimum. Tapi di sini yang membedakan adalah ini menurut SNI 2847 2019. SNI ini lebih terbaru daripada SNI yang tadi di slide sebelumnya, yaitu 2013. Nah, bisa dilihat kurang lebih sama. Di sini ada membahas tentang H minimum yang dibutuhkan untuk mendesain suatu balok atau plat tersebut. Nah, yang membedakan dari SNI sebelumnya yaitu di sini adalah pembaginya. Yang tadi perletakan sederhana itu L dibagi 20, sekarang menjadi L dibagi 16. Pembaginya semakin kecil gitu. Ya, mungkin itu presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Pergi ke kota dibonceng papa mengantuk diganti mama. Dari kami tak mengharap apa-apa selain mengharap nilai A dari Bu Nur Khotimah. Dari kami pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.